Seperti diberitakan pada hari Minggu kemarin bahwasannya BMKG telah mendeteksi adanya bibit siklon di perairan selatan Pulau Jawa, di mana bibit siklon tersebut diberi kode 96S, dan bibit siklon tersebut dapat memicu cuaca ekstrim beberapa hari ke depan atau sepekan ke depan di beberapa wilayah di Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan mencoba menganalisa bagaimana kondisi cuaca pada tanggal 6 sampai 7 Desember 2020. Apakah bibit siklon tersebut telah memberikan dampak terhadap kondisi cuaca di wilayah Indonesia, dan juga kita akan melihat bagaimana prediksi ke depan, bagaimana perkembangan dari bibit siklon tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi cuaca di wilayah Indonesia. Citra radar tanggal 6 November 2020 jam 19.20 WIB hingga jam 7 pagi tanggal 7 November menunjukkan bahwa pertumbuhan awan banyak terjadi di Laut Jawa, kemudian di wilayah Pulau Jawa sendiri dari Banten, DKI Jakarta, sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah, khususnya di wilayah bagian utara, demikian juga di perairan selatan Jawa dan di sekitar perairan selat Nusa Tenggara Timur. Pertumbuhan awan sangat intensif terjadi. Pertumbuhan awan mulai secara intensif terjadi pada malam hari hingga dini hari. Selanjutnya pada tanggal 7 November berdasarkan citra radar jam 7 WIB hingga 18.30 WIB menunjukkan bahwa pertumbuhan awan hujan mulai terdeteksi kembali secara intensif terjadi menjelang siang hari. Kalau di perairan pertumbuhan awan mulai terjadi sekitar jam 10 pagi, namun pertumbuhan awan di wilayah daratan di Pulau Jawa itu mulai tumbuh sekitar jam setengah 3 sore. Itu meliputi wilayah Jawa, wilayah Jawa Tengah bagian utara dan DIY, dan beberapa spot di wilayah Nusa Tenggara. Secara umum, berdasarkan citra radar ini memang pertumbuhan awan banyak terjadi di wilayah Laut Jawa, kemudian di wilayah Pulau Jawa khususnya di bagian utara, kemudian di perairan selatan Pulau Jawa, kemudian perairan di Nusa Tenggara pertumbuhan awan sangat cukup intensif terjadi. Selanjutnya, berdasarkan daerah potensi hujan lebat pada tanggal 6 November menunjukkan bahwa beberapa wilayah yang berpotensi hujan lebat itu terdeteksi di Laut Jawa, kemudian di beberapa wilayah di Pulau Jawa, khususnya di wilayah Pulau Jawa bagian barat di sebelah utara, pesisir utara itu potensi hujan lebat begitu besar terjadi memanjang dari barat menuju timur, terlebih di sisi utara Pulau Jawa. Prediksi isobar dan arah kecepatan angin pada tanggal 7 Desember 2020, tekanan rendah masih terdeteksi di perairan selatan Pulau Jawa dengan pusat tekanan rendah 1002 milibar atau 1002 hektopascal. Kemudian pada tanggal 7 Desember hari Selasa,
tekanan udara masih berada di selatan perairan Pulau Jawa, masih berada pada posisi yang sama dengan tekanan rendah sekitar 1001 hektopascal. Kemudian tanggal 9 mulai terjadi penurunan tekanan udara dari 1000 menjadi 998 hektopascal pada hari Rabu dini hari. Kemudian pada tanggal 10 tekanan udara semakin menurun hingga mencapai 997 hektopascal pada hari Kamis siang. Dini hari tekanan udara sudah memasuki daratan Australia. Selanjutnya adalah prediksi curah hujan dan sambaran petir beberapa hari ke depan, di mana pada tanggal 8 Desember atau hari Selasa, wilayah yang berpotensi terjadi hujan lebat adalah di wilayah Sumatera bagian selatan, daerah istimewa Yogyakarta, dan sebagian Jawa Tengah dan Jawa Timur pada siang hingga sore hari. Sedangkan pada tanggal 9 itu hujan diprediksikan terjadi di Bali, Nusa Tenggara. Kemudian pada sore hari hujan diprediksikan terjadi di wilayah sebagian besar Sumatera, kemudian wilayah sebagian besar Jawa, dan akan meningkat intensitasnya pada malam hari khususnya di wilayah Jawa Tengah hingga dini hari. Selanjutnya pada tanggal 10 hujan intensitas lebat terjadi di wilayah Jawa Tengah pada dini hari. Selanjutnya pada siang hari kembali lagi sebagian wilayah Sumatera dan Jawa diguyur hujan pada pagi hingga sore hari. Selanjutnya tanggal 11 curah hujan berpotensi terjadi pada pagi hari di wilayah Bali, Nusa Tenggara. Selanjutnya pada siang hari hingga sore hari terjadi di hampir seluruh wilayah Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Ini bertahan hingga malam hari, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Sedangkan pada tanggal 12 hari Sabtu, kondisi curah hujan diprediksikan terjadi dengan intensitas lebat hampir di seluruh wilayah Pulau Jawa dan sebagian Kalimantan dan sebagian Sumatera bagian selatan. Kondisi ini bertahan hingga malam hari, sehingga hari Sabtu 12 Desember diwaspadai untuk wilayah Sumatera bagian selatan dan sebagian besar Pulau Jawa dan Kalimantan diprediksikan akan terjadi hujan dengan intensitas lebat. Prediksi tinggi gelombang itu masih diprediksikan tinggi gelombang yang cukup tinggi mulai dari perairan selatan
Banten hingga Nusa Tenggara itu kondisi tinggi gelombang masih dalam kisaran 3 hingga 8 meter, sehingga perlu diwaspadai bagi para nelayan maupun kapal yang melintas di wilayah tersebut. Berikut prediksi hujan ekstrim mulai dari tanggal 8 hingga 14 Desember 2020. Demikian analisa cuaca tanggal 7 Desember 2020 dan prediksi cuaca beberapa hari ke depan. Perkiraan ini bisa saja terjadi perubahan karena sangat tergantung dengan kondisi terkini. Prediksi ini didasarkan pada data pemodelan numerik yang dikeluarkan oleh ECMWF. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.